Hai guys, selamat datang lagi di teman cerita. Mohon maaf ya, kita nih suaranya serak-serak gitu. Abisnya gimana kalau mau istirahat juga dicariin. Kita sampai sakit-sakit begini nih bikin video. Ya Allah ya Robi, jadi amat cari duit ya. Mengabdi dengan para majikan semua. Habisnya selain emang kita kagak bisa istirahat ya, gue juga getol nih pengen cerita nih hari ini nih. Kita juga suka cari penyakit habisnya. Kayaknya nih beberapa hari ke depan, gue akan menghajar kalian semua dengan brutal ya, buat ngasih nih teman cerita terus. Karena gue ya, tau-tau kok nemuin beberapa cerita yang seru-seru banget. Pas baca tuh jadinya rasanya kayak, wah, pengen gue cepet-cepet bawain ke kalian gitu. Ya tapi kalau didengar-dengar seksi juga, suara gue berat begitu. Tapi ya Allah bengek banget. Makanya lu kalau gue telat-telat bikin video gitu maklumin. Kagak kesian lo sama gue ya. Tapi ya, dari kemarin nih, gue udah dapat tuh sekitar ada 3 cerita, sama ini berarti 4. Ya nggak tahu kenapa walaupun lagi sakit nih, mood gue jadi pengen cerita, habis seru banget. Selama pita suara kita nih masih kedengeran, ya udahlah cerita aja ya. Untungnya gue bukan penyanyi. Kalau penyanyi mah kita kagak bisa manggung kalau suara gini. Tapi tahu-tahu kalau nanti moodnya berubah di tengah jalan, ya mohon maaf ya. Namanya kondisi badan kita manusia. Anaknya juga suka labil. Langsung aja deh sebelum suara kita nih habis, kita bawain cerita dari teman kita namanya Luna yang menceritakan pengalamannya di mana dia mencari adiknya bernama Tami. Karena adiknya itu katanya sudah cukup lama menghilang dan nggak ada kabarnya sama sekali, gengs. Ya sebagai kakak pastinya ingin mencari tahu dong tentang keadaan adiknya itu di mana. Hingga akhirnya dia malah menemukan sebuah fakta yang membagongkan. Sampai gue nggak percaya lah, gue bisa nih dapet kiriman cerita macam begini nih. Bener-bener ya kalau nggak karena segmen teman cerita, gue kagak bakal tahu ada hal-hal begini di luar sana. Ini mohon maaf kita ambil megang beginian, tapi ini bukan endorse ya, jadi kita tutupin nih buat hirup-hirup begitu. Makanya boleh nih produk-produk beginian nih endorse di mari nih mumpung kita lagi sakit. Jadi si Luna sama si Tami itu memang 2 bersaudara aja, jaraknya lumayan jauh sekitar 7 tahun tuh. Dan sebenarnya mereka ini nggak akrab-akrab banget sebagai kakak dan adik. Jatuhnya kayak ya kakak dan adik yang punya kehidupan masing-masing. Ya pastinya kalian juga banyak nih yang punya kakak sebagai kakak aja gitu figurnya. Bukan yang kayak deket banget yang apa-apa dicurhatin dan kemana-mana bareng. Namun konteksnya bukan musuhan juga ya. Tapi ada apa ya, gap umur yang jauh. Dan keluarga mereka bisa dikatakan biasa-biasa aja. Ya Allah suara kita mau habis, udahlah maklumin aja pokoknya lu ya. Macam kayak mau sekali, ya Allah coy jangan sekarat dong coy. Doain aja ya kita cepetan sehat ya. Lu kayak sedih banget ceritanya kita. Udahlah, si keluarganya tadi tuh dikatakan harmonis ya harmonis. Namun yang namanya Tami-Tami ini itu emang agak sedikit berbeda. Maksudnya dia lebih apa ya, lebih rebel ya. Maklum kan anak kedua suka begitu. Nah makanya pas adiknya si Tami ini tuh hilang tanpa kabar, tentunya sebagai kakak, Luna dan keluarga itu mencari tahu nih, ini anak emang sengaja kabur dari rumah atau gimana. Kejadiannya tuh belum lama terjadi di tahun 2019, gengs. Ya waktu itu Tami ini masuk kuliah semester akhir. Pokoknya dia lagi sibuk skripsian dan suka sampai malam tuh di perpus kampus. Sedangkan kalau si Luna ini sebagai kakak udah kerja, kan jaraknya mereka 7 tahun. Nah pada waktu itu Tami sempat memang minta izin kepada keluarga buat katanya mau ngerjain skripsi di rumah temennya yang mungkin nginep atau pulang malam. Tapi sampai besok-besokannya si Tami ini kok kagak pulang-pulang. Ditelepon juga nggak bisa. Sampai setelah 2 hari berlalu, masih juga nggak ada kabar sama sekali, gengs. Kabar terakhir dari Tami itu ya cuman pas malam dia pergi untuk ngabarin, ngechat ke ibunya, kayak mak ternyata aku nggak bisa pulang, mungkin akan nginep. Kayak gitu aja. Dan tadi kan udah dibilang Tami ini memang tipe-tipe anak yang rebel yang suka keluyuran malam-malam. Kalau ditentang juga percuma. Apalagi kan memang juga sudah dewasa ya. Dan orang tuanya juga selama ini santai aja selama Tami ini ngabarin. Nah tapi kok ini tumben-tumbennya setelah 2 hari berlalu beber nggak ada kabar sama sekali dari Tami. Untuk track record aja ya, memang sebelumnya Tami tuh katanya pernah nggak pulang bahkan hampir seminggu lebih. Kabur dari rumah perkara pacaran sama orang yang salah alias toksik. Ya kayak diajak bandel aja gitulah. Cuma masalahnya, kejadian terakhir itu yang di malam si Tami ini minta izin buat ngerjain skripsi, itu nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana. Maksudnya Tami udah nggak sama cowok toksik itu juga udah lama. Dan di rumah juga nggak punya masalah gitu sama orang tuanya. Cuman bilang tadi mau ngerjain skripsi, tahu-tahu kok hilang. Kayak suara gua nih hilang-hilangan. Merasa ini janggal. Tapi balik lagi, karena ke track recordnya Tami itu memang agak rebel ya. Jadi di awal Luna sama keluarganya nggak langsung lapor polisi. Melainkan nanya-nanya dulu nih ke teman-teman dekatnya. Kali-kali Tami ada yang tahu gitu. Tami ngomong apa sih? Kali-kali ada yang tahu Tami di mana. Tapi kata teman-temannya Tami, kami belakangan ini nggak pernah ikut bimbingan sama sekali, Om, Tante. Dan nggak kelihatan juga di perpus kampus. malahan teman-temannya ngira si Tami itu sibuknya skripsian di rumah aja. Lah karena itu makanya langsung deh baru keluarga lapor polisi. Bilang kalau katanya Tami ini sepertinya hilang, nggak ada kabar. Pencarian pun akan dilakukan, tapi ya nihil. Polisi hanya menemukan sebuah fakta bahwa Tami itu terakhir kali berada di sebuah hotel. Ini mohon maaf ya kita agak lepas-lepas celana. Keteken perut kita. Udah gendut, sakit, suara abis, ya Allah mau jadi apa lu kan? Tadi sampai mana tuh?
polisi menemukan fakta kalau Tami ini terakhir kali berada di sebuah hotel. Yang nama hotelnya kita nggak bisa spill ya, nanti kalian tahu kenapanya, makanya nonton sampai akhir. Nah cuman polisi tidak bisa menemukan keterangan apa-apa lagi karena kurangnya alat bukti. Soalnya di hotel itu juga nggak ditemukan apa-apa. Yang kebetulan CCTV-nya tuh hanya ada di bagian resepsionis hotel aja. FYI ini hotelnya hotel bintang 1 ya gengs, kayak hotel melati tapi pas gue lihat foto-fotonya cukup bagus ya menurut gue. Nah pokoknya dari rekaman CCTV yang ada di resepsionis itu, Tami kelihatan tuh kayak mendatangi check-in sendirian, terus check out sendirian, tapi cuman kayak berselang 1 jam dari tadi check-in kan. Kayak check-in nih, ngambil kunci, terus nggak tahu kemana dia kan. Tahu-tahu sejam kemudian ke resepsionis lagi kayak check out. Nah pertanyaannya ngapain? Suara gue kok begini banget. Ngapain sih Tami nginep di hotel sendirian begitu? Terus sebentar banget kayak cuma sejam. Malam-malam itu gengs. Tapi ya pihak hotelnya bilang nggak tahu juga lah. Mereka kan mana ngurusin urusan tamu hotel mau ngapain gitu kan di dalam kamar, mau sejam, mau 2 jam, mau seharian gitu kan. Nah sebenarnya katanya ada satu CCTV lagi di bagian parkiran, tapi katanya CCTV-nya rusak. Dari situ keluarga akhirnya usaha lagi tuh nyari kesana kemari, tapi tetap nggak nerima, nggak dapet jawaban apa-apa. Sampai akhirnya Luna ini minta tolong sama saudara gitu lah yang kebetulan kenal dengan orang-orang di kepolisian. Namanya Mas Tony adalah. Yang maksudnya supaya bisa nge-push lagi nih pencariannya Tami, terutama ke pihak hotel itu. Karena satu-satunya petunjuk Tami ini kelihatan pada malam itu terakhir kali ya di hotel. Macam ya, mungkin ada petunjuk lain apa gitu di kamarnya? Atau setidaknya minta tuh tadi rekaman CCTV di parkiran. Ya walaupun katanya rusak kali-kali gitu bisa dibenerin. Siapa tahu kelihatan gitu kan Tami berangkat atau dijemput sama siapa di parkiran. Akhirnya kan dibantuin sama Tony itu, tapi tetap aja nggak nemu apa-apa. Ayah pun jadi sering masuk rumah sakit karena kepikiran. Dan mama juga selalu kelihatan murung. Dan Hirotada juga kecapean gitu, suaranya hilang. Luna pun juga nggak tahu ya harus nyari Tami kemana lagi. Sampai akhirnya Tony ini ngasih info yang bilang kalau sebenarnya dia ini nggak boleh membocorkan masalah ini karena hal ini dianggap apa ya, di luar hal-hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Dimana beberapa pihak yang ngecek dan menelusuri jejak Tami ke dalam hotel itu banyak yang Allahu Akbar. Ih, lu gua refill ya, ngagetin gua lagi nih sampai suara gua habis dari kemarin nih. Padahal habis tapi gua refill kemarin-kemarin padahal kita adem-adem aja. Ya Allah ya Robi, kagak kesian sama gue suaranya habis. Jangan suka ngagetin lu jadi bara. Matiin dulu ah. Sedih kita, udah suara begini dikagetin. Repot banget dah. Lupa kan tadi kita cerita memana tuh. Memana sih? Si Tony tuh menjelaskan ada hal-hal yang di luar nalar dan katanya beberapa pihak yang ngecek dan menelusuri ke dalam hotel itu katanya banyak mengalami hal-hal aneh. Dari kesurupan sampai kecelakaan, gengs. Ya Luna mendengar begitu ya kayak bingung, hah? Maksudnya gimana? Apa hubungannya sama si Tami? Mereka itu yang didikin kesurupan. Kesurupan siapa? Kesurupan Tami sama Tami meninggal. Kalau iya yang mana jasadnya? Dan kenapa kalau keluarga tuh nggak pernah didatengin atau kayak apa ya? Ditunjukin sama si Tami gitu loh. Ya Tony bilang nggak tahu juga hubungannya ini apa, yang jelas ada yang aneh dengan hotel itu. Akhirnya Luna nemu ini beberapa orang yang dibilang Tony tadi tuh yang sempat melakukan penyelidikan. Mereka bilang kayak tahu-tahu diganggu sama sosok perempuan setelah mereka pergi dari hotel itu. Sampai-sampai ada yang diikutin ke dalam mobil yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Tapi nggak tahu tujuan dari penampakan sosok perempuan itu tuh apa. Apakah karena para penyidik ini masuk ke dalam hotel itu, atau mungkin sosok itu kayak pingin minta tolong. Nah, merasa penasaran, Luna memutuskan untuk mencari tahu apa yang dialami sama para petugas ini dengan menyelidiki hotel itu sendiri. Gengs. Ya di awal Tony bilang nggak usah, udah cukup serahkan aja sama pihak kepolisian. Karena di hotel itu nggak ada tanda-tanda penting apa ya tentang keberadaannya Tami juga. Selainnya tadi di CCTV, tapi kan CCTV terakhir kelihatan sih Tami udah check out terus pergi. Mungkin kejadian-kejadian mistis yang ada di hotel itu adalah hal lain lagi. Tapi setelah mereka berdebat, akhirnya Tony pun menyerah dan memutuskan untuk ikut membantu Luna. Luna pun akhirnya juga bilang ke orang tuanya untuk mulai mencari keberadaan Tami. Dan di situ posisinya si ayah nih lagi di rumah sakit ya kan, karena sakit-sakitan untuk kepikiran. Nah, si ayah ini membelikan kalung turun-temurun yang katanya untuk pelindung. Ya sama Luna diambil aja nih, biar orang tuanya juga tenang. Nah, di malam itu, untuk pertama kalinya, sejak Tami hilang ya, Luna dimimpiin sama Tami, gengs. Di situ, si Tami kayak megangin tangannya Luna. Dan kayak geleng-geleng dengan raut muka yang kayak cemas gitu. Seolah-olah mengisyaratin kayak, jangan gitu loh. Ya udah gitu doang sih tapi. Namun pas bangun-bangun Luna nangis karena kayak
kangen gitu akhirnya dimimpiin Tami, tapi kok mimpinya begitu. Ya khawatir dia sama adiknya. Jadi malah makin getol lagi pengen nyari Tami ini di mana, kenapa mimpinya begitu. Ya karena tadi kan dia ingin mengetahui tentang hotel yang sempat didatangi sama Tami. Satu-satunya clue tempat terakhir kali Tami kelihatan, akhirnya Luna kesana tuh sendirian. Tapi sayangnya dari pihak manajer hotelnya itu tidak mengizinkan untuk Luna masuk ke dalam kamar yang pernah dipesan sama Tami. Alasannya ya Luna kan bukan polisi, istilahnya nggak punya surat izin buat geratak-geratak lah. Ya tapi karena Luna ini kekeh banget ya, akhirnya besokannya Luna kesana lagi, tapi dengan cara lain gengs. Dimana dia tuh menyewa kamar hotel pakai aplikasi online supaya nggak ketahuan pakai akunnya Tony juga. Dan yang waktu check-in ya si Tony itu pakai topi, pakai masker gitu kan. Yang mana setelah berhasil check-in, Tony langsung info nih kamar hotelnya berapa dan Luna langsung masuk tuh ke kamar hotel tersebut. Macam cewek-cewek open BO yang udah ditungguin om di kamar. Nah, tapi dari situ diketahui kalau ternyata akses di hotel itu tuh bisa langsung masuk aja. Kagak bakalan ketangkap CCTV juga. Karena jatuhnya si Luna ini nggak sampai ke lobby. Jadi kayak masuk dari pintu langsung ke atas. Kan CCTV-nya cuma mengarah bener-bener ke lobby kalau orang check-in sama check-out ya. Nah, terus tadinya di aplikasi, Tony ini udah kayak nulis note di request. Minta di lantai 2 tempat kamarnya Tami waktu check-in. Ya sebenarnya hal itu agak-agak mencurigakan sih ya. Dan ternyata dari pihak hotelnya itu ngomongnya lantai 2 udah penuh. Jadi dapatnya di lantai 1. Yang mana itu ternyata persis di bawah kamarnya Tami. Ya mau gimana lagi? Ya udah kan. Tapi ini lantai 1 jatuhnya sih lantai 2, gengs. Jadi karena lantai dasar itu G 1 2 3 gitu, ngerti ya. Nah, setelah sampai kamar si Luna ini ngobrol-ngobrol sebentar. Mereka mencari cara gimana bisa masuk ke kamar yang waktu itu dipesan sama Tami itu di lantai 2. Ya Tony bilang ya udah kita coba cek dulu lah ke atas. Jadinya mereka ke lantai atas. Ya lagi-lagi di hotel itu kagak pakai akses, gengs. Maksudnya lu mau naik turun sebebasnya mah bisa. Ya asalkan kalau mau masuk ke kamar punya kunci. Kuncinya juga bukan kartu, kunci manual. Nah, pas mereka naik tuh ke lantai 2, ternyata sepi banget dan auranya juga terasa beda katanya. Mereka langsung nyari ini ke depan kamar yang waktu itu ditempatin Tami nomor 211. Yang tentunya pas dicek ya dikunci ya. Kalau kamar hotel dikunci ya pastinya nggak aneh dong. Yang aneh adalah di depan pintunya tuh ada dupa, gengs. Dupa gitu banyak di wadah gitu 2 biji dengan cawan merah di tengahnya. Nah, masalahnya diletakkan dupa itu hanya di depan pintu kamar 211 aja. Kamar lain kagak ada dupanya. Kenapa nih? Pertanyaan kan begitu. Tadinya si Luna ini mau nekat nih masuk paksa ke kamar itu. Tapi tentunya langsung dicegah ya sama Tony ya. Kayak nanti dulu jangan begitu. Mending kita cari petugas hotel sini aja. Nanti kita kasih uang. Istilahnya nyogok lah buat bisa dibukain. Ini kamar yang ini nih. Ya udah akhirnya mereka balik tuh ke kamar mereka. Kenapa kita jadi bisik-bisik? Mereka balik tuh ke kamar yang di lantai 1. Kamarnya nomor 111. Beber tepat di bawah kamar 211. Dengan niat mereka nih mau cari petugas hotel. Kayak ala-ala apa ya, minta dibersihin gitu kasurnya. Ya nanti di dalam kamar mereka nego lah buat dibukain tuh kamar 211. Tapi pas mereka masuk ke kamar mereka sendiri tuh tadi yang di 111, tahu-tahu keadaan showernya udah nyala sendiri, guys. Lah, Luna sama Tony langsung lihat-lihatan lah. Tadi pas masuk di awal ya mereka berdua belum ada yang ke kamar mandi loh. Dari awal check-in. Jadi kan habis check-in, Tony duluan tuh yang masuk ngasih tau kamar nomor berapa, Luna masuk terus mereka ngobrol-ngobrol pergi ke lantai 2 kan. Belum ada yang ke kamar mandi. Nah, pas dilihat tuh showernya ternyata bener nyala dan berasap karena air panas. Jadi matiin tuh sama Tony tuh. Dia bilang, oh mungkin ini error aja, agak dol soalnya memang apa sih putaran kerannya. Nah baru si Tony keluar kamar mandi, udah dimatiin tadi showernya ya. Tau-tau nyala lagi tuh. Wah beneran rusak nih kayaknya kata si Tony tuh. Jadi ya kebetulan sekalian aja nih lapor manggil room service buat benerin itu shower, komplain. Nah sementara nunggu, Luna nih mau pipis. Dia masuk tuh ke dalam kamar mandi dengan keadaan showernya masih nyala nih, kagak bisa dimatiin. Karena kayak lost doll gitu loh putarannya. Dan karena keadaan kamar mandinya juga berasap ya, kaca wastafelnya jadi berembun. Gimana sih kalau kita mandi air panas? Nah Luna pipis tuh, ambil pandangannya kan kayak kabur gitu ya, ngebul. Itu kamar mandinya nggak gede, soalnya kecil sepetak. Dan secara tiba-tiba Luna kayak ngeliat ada kayak bayangan gitu di kaca, tapi kan nggak jelas ya, kabur. Nah karena takut nih, Luna langsung buru-buru tuh keluar kamar mandi. Dan saat itu juga ada bel berbunyi yang ternyata room service-nya udah datang. Pas dicek ternyata bener tuh, putaran showernya rusak, kagak bisa diputer-puter lagi buat dimatiin atau dinyalain pun. Ya kan posisinya udah nyala, jadi kayak diputar lagi tuh dol. Dibilang bakal dipanggilin teknisi katanya. Dan untuk sementara putarannya tuh dicopot dan dimatiin kayak dari tuasa gitu pakai anduk. Jadi gimana ya jelasinnya? Kalau shower itu kan memang bisa dicopot tuh apa putarannya gitu kan, dan di dalamnya kayak ada tuas yang bergerigi. Nah diputarnya dari situ tuh pakai anduk gitu biar nggak keset. Nggak licin. Ya pokoknya kalau lu pernah dengerin shower ngerti lah ya. Pokoknya di situ si Luna iseng lah bilang, kalau gitu bisa nggak kita ini pindah kamar aja gitu. Mungkin ke lantai 2 kan di sini
Berarti rusak tuh kamar mandinya. Si room service itu tuh bilang kalau di lantai 2 katanya lagi direnovasi, nggak disewa-sewain. Cuma yang disewain tuh lantai 1 sama lantai 3 doang. Tapi udah penuh hari ini katanya, jadi nggak bisa pindah kamar. Ini mungkin nanti kita perbaiki saja kamar mandinya. Si Luna dan Tony kayak ngebatin loh, kok beda nih informasinya. Katanya kalau menurut resepsionis di lantai 2 tuh udah full waktu mereka request kan. Tapi ternyata emang di lantai 2 dikosongin buat renovasi. Hah? Renovasi apaan? Orang tadi kita juga gak ada apa-apaan gitu, sepi, nggak ada kayak tanda-tanda lagi direnovasi. Si room service ini juga kayak nggak tahu nih siapa si Luna, karena kalau kemarin si Luna langsung ke manajer hotelnya yang buat izin masuk ke kamar 211 tapi nggak diizinin. Setelah room service itu pergi, manggil teknisi buat benerin showernya, Luna sama Tony ngobrol lagi dan mereka sama-sama merasa memang ada yang aneh nih kayaknya di hotel ini. Kenapa lantai 2 itu dikosongi dan ada dupa di depan kamar 211? Coba, apakah ada hubungannya dengan tamu yang hilang? Kalau hilang, kenapa dipasangin dupa? Kan tamu udah nggak ada di hotel itu juga, harusnya kan udah check out. Nah, pas lagi bahas begitu, tahu-tahu dari atas nih kayak ada bunyi buah. Yang mana lantai atas itu kan juga dak-dakan ada kamar dan harusnya kan katanya kosong. Lah, itu ada bunyi apaan? Kayak ada aktivitas. Lagi dengerin seksama yaitu bunyi-bunyi apaan tuh dari atas. Tiba-tiba bel terdengar lagi yang mengagetkan mereka berdua. Si tukang servis sekarang udah datang. Ya udah tuh pas kerannya dibenerin, Luna sama Tony iseng-iseng nanya, "Pak, itu di kamar atas ada tamunya. Berisik banget soalnya dari tadi." Dengar begitu si tukang servisnya kayak bingung. Waduh, mungkin itu suara lagi direnovasi mbak. Di lantai 2 lagi renovasi. Nah, Luna sama Tony kan tahu di lantai 2 nggak lagi direnovasi. Orang kosong tadi mereka ke atas sana. Kenapa sih tukang servisnya ini tuh bohong juga? Nah, sama Luna langsung ditembak. "Pak, mau bantuin saya nggak?" Si Luna ini nawarin uang buat si tukang servisnya itu bukain kamar 211. Awalnya tukang servisnya menolak, tapi sama Tony mau ditambahin lagi nih duitnya. Kelihatan tuh raut mukanya mikir-mikir, yang namanya ditawarin duit. Sampai tuh dia nanya, "Memangnya Mbak sama Mas ini mau cari apa tuh di sana?" "Gak ada apa-apa di sana, itu kamar kosong aja. Lantai 2 udah nggak disewain buat tamu." "Terus kenapa ada dupa tuh di depan kamar 211? "Kami penasaran aja, soalnya kebetulan kami pencinta horor nih, suka penelusuran ke tempat-tempat mistis. Tadi diam-diam kami ke atas, makanya kami tertarik pas ngeliat ada dupa di depan kamar 211. "Waduh, bahaya mas, mbak. Kalau nekat saya nggak mau ikut-ikutan. Lantai 2 itu semua sampai dikosongin sementara. Karena ada arwah penasaran di dalam kamar 211. Itu dikurung di situ mbak. Nanti kalau dibuka takutnya ada kenapa-napa." "Udah, bapak nggak usah ikut-ikutan, nggak usah khawatir. Bapak pasti punya kunci cadangan untuk semua kamar kan? Buat bener-benerin yang rusak gitu kan buat masuk. Nah, saya pinjam sebentar boleh nggak? Besok saya balikin pas check out. Kita ketemuan di luar aja biar gak ada yang ngeliat, jadi nggak ada yang tahu." Ya dengar begitu dengan tawaran uang, lagi-lagi si tukang servisnya kayak mikir, akhirnya dia kasih deh tuh kunci masternya. Tapi si bapaknya bilang, "Kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab ya." Nah, setelah udah dapat kunci master nih dan mendengar cerita dari tukang servis tadi, Luna makin penasaran sebenarnya ada rahasia apa di hotel ini. Kenapa bisa pas banget di kamar yang sebelumnya Tami check in tuh 211? Kalau memang kamar itu dianggap kamar keramat, ya macam apa sih hotel yang di Pelabuhan Ratu tuh kamarnya Roro Kidul ya? Itu kan emang nggak boleh dimasukin keramat kan? Nah, kenapa tapi sebelumnya itu di check-in sama Tami di hotel ini? Akhirnya mereka sampai nunggu tuh malam tiba. Biar lebih aman aja nih, nggak ada pihak hotel yang bisa mergokin. Itu kan balik lagi ke hotel biasa ya. Jadi yang jaga tuh resepsionisnya aja tuh sampai tidur, gengs. Nggak jagain. Nah, kebetulan langsunglah mereka beraksi. Sewaktu mereka ke lantai 2 itu kan bentukannya kayak lorong hotel biasa yang kamar-kamar gitu kan. Nah, mereka tuh lihat persis di depan kamar 211. Pintunya kayak abis nutup gitu, kayak abis orang ada masuk gitu kan, dibuka terus ditutup. Ya mereka kaget dong. Bukannya katanya di lantai 2 semuanya kosong, nggak ada tamu. Duh, kalau ternyata ada yang nginep, terus gimana kalau mereka nanti ketahuan? Kelihatan gitu kan mereka berdua masuk ke dalam kamar 211. Soalnya beber pas di seberangnya persis di depan-depanan. Mereka berdua sempat nunggu lama tuh, memastikan gak ada tamu yang keluar dari kamar lagi nih. Dan pelan-pelan berjalan ke depan kamar 211. Seketika itu juga bulu kuduknya Luna sama Tony itu beber terasa apa ya, merinding banget. Ya mungkin karena situasinya udah sepi, udah malam juga kali ya. Jadi suasananya mendukung nih. Ditambah ada dupa-dupa ya beber kelihatannya janggal banget. Ada apa sebenarnya di dalam? Pelan-pelan Tony membuka pintu kamar itu dan berhasil kebuka dengan semudah itu ya, punya kunci masternya. Pas masuk nih mereka langsung mencium aroma pengap dan kayak bau sumpek yang gimana sih ruangan beber ditutup seperti kayak emang jarang dibuka. Situasinya juga gelap banget karena korden-korden juga ditutup. Tony raba-raba gitu kan nyari saklar dan pas nyalain lampu di sudut ruangan tuh ada sosok laki-laki botak dengan muka yang pucat dan lingkaran matanya tuh hitam tapi sekelebat aja gitu terus langsung hilang. Jadi pas habis lampu nyala ini kelihatan tapi seret begitu langsung hilang ke balik korden. Luna mau teriak tapi langsung kayak ditahan sama Tony. Dengan tangannya Tony juga gemeteran. "Apa itu Ton?" gitu kan bisiknya si Luna nih. Kakinya juga berasa lemes banget ngelihat penampakan barusan. Mereka nih posisinya masih di dekat pintu masuk. Luna beber langsung ciut ngelihat penampakan yang tadi. Dia juga langsung bilang, "Udah deh, kita balik aja yuk.
ternyata bener ada yang aneh dengan kamar ini, aku nggak berani. Lihat-lihat banget si Luna. Yang awalnya tadi dia menggebu-gebu, baru buka pintu langsung lihat penampakan, lemes dia. Tapi pas Luna mau pergi gitu kan, keluar dari tangannya Tony kayak diam aja gitu, nggak ikut ketarik. Pas dia lihat Tony udah mematung dengan pandangan yang kosong. Ton, jangan bercanda aja, udah balik yuk, aku nggak berani. Si Luna udah mau setengah nangis tuh. Tapi Tony diem aja, dengan posisi yang sama gitu, diem mematung. Sama Luna, makin ditarik nih, tapi badannya Tony kayak terpaku gitu, kayak kaku banget. Tahu-tahu palanya Tony kayak dangak ke atas, dan ekspresinya kayak orang keceket gitu, gengs. Luna teriak-teriak ketakutan. Dia bingung dan berusaha untuk nyari bantuan. Nah, Luna ingat, tadi kan di kamar depan tuh, kayak ada yang masuk. Jadi dia gedor-gedor tuh pintunya. Sambil teriak, tolong, tolong, tolong. Dan ternyata pintunya nggak dikunci, gengs. Jadi pas dia gedor-gedor sambil megangin gagangnya tuh, pintunya kebuka dan di dalam kosong, gelap, nggak ada siapa-siapa. Padahal kan sebelumnya si Luna ini udah sempat mantengin ya. Kayak dilihat nih pintunya ketutup kayak habis ada masuk, terus takut kalau nanti si orang di dalam tuh keluar-keluar lagi. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa, di dalamnya gelap. Luna nangis-nangis tuh ngeliat Tony di kamar 211 masih begitu kondisinya diem aja gitu kan, dengan kepala dangak kayak orang kecekek. Sambil gemeteran, Luna mau lari ke bawah. Tapi tahu-tahu di ujung lorong, dia ngelihat sosok laki-laki yang botak tadi, gengs. Matanya cekung hitam banget. Spontan Luna teriak ya karena dia kaget. Dia langsung jongkok saking lemasnya terus nutup muka. Setelah beberapa lama nutup gitu kan, ngelihat lagi gitu, di ujung udah nggak ada siapa-siapa. Aman tuh, sosok botak tadi nggak ada. Tapi pas dia nengok ke belakang, ternyata sosok itu ada di belakangnya dia, persis banget. Lagi jongkok juga, jadi hadap-hadapan itu deket mukanya Luna. Luna lagi-lagi teriak, dia ngerangkak cepet banget saking lemesnya, dia nggak bisa berdiri ya. Tiba-tiba ada kayak seorang kakek-kakek datang dan teriak, "Cukup Rian, berhenti!" Dan si kakek itu juga membantu si Luna berdiri. Dan pas Luna lihat di belakangnya, sosok itu udah hilang. Nah, si kakek itu juga langsung menepuk si Tony yang dari tadi mematung. Dan seketika itu juga Tony jatuh tuh lemas. Kakek itu terlihat marah, sambil ngomong juga nih, "Saya nggak peduli ya siapa kalian, tapi tempat ini tuh berbahaya. Saya sudah susah payah mengurung dia di dalam kamar, tapi kalian malah buka pintu itu. Dapat kunci dari mana kalian? Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini." Ya Luna kan mau aja pergi ya, tapi ini keadaannya Tony masih pingsan lemes. Akhirnya resepsionis sama satpam di bawah tuh naik ke atas, gotong si Tony ke kamar mereka tuh di lantai 1. Resepsionis sama satpamnya kelihatan cemas banget setelah tahu kamar 211 tuh dibuka sama Luna dan Tony. Habis sudah gotong Tony dan ngeletaknya di kasur, mereka berdua tuh keluar dari kamar. Luna juga cemas ngelihat Tony yang kondisinya ini masih belum bangun. Sampai akhirnya kira-kira 30 menitan, Tony baru bangun tuh dengan kayak kesakitan gitu kan, sambil merintih. Nah, pas Luna tanya si Tony bilang nggak tak apa-apa. Bener-bener kayak ngeblank gitu memori terakhirnya. Cuma ya diingat dia buka pintu kamar 211, abis itu udah hilang, lupa. Luna tuh bilang, "Udah, kita pergi aja sekarang yuk dari sini. Ada yang nggak beres dengan tempat ini." Dan Tony pun setuju ya, dari awal kan dia emang udah bilang, udah polisi aja nanganin. Kemarin-kemarin aja polisi yang nanganin pun ada yang kesurupan. Tapi kan Luna yang bebel, tipe-tipe yang harus ngeliat dan ngerasain sendiri dulu baru percaya. Nah, pas mereka mau keluar nih, ternyata pintunya dikunci dari luar gitu, nggak bisa dibuka. Ya mereka terjebak di dalam kamar, nggak ngerti kenapa mereka dikunciin. Ya untungnya ini nggak ngerti yang ngunciin siapa ya. Tapi Luna sama Tony kan masih ngantongin handphone mereka. Jadi ya si Tony langsung nelfon bala bantuan. Sambil menunggu bala bantuan datang, Tony sama Luna ngecek nih ada jalan lain nggak buat keluar. Masalahnya dilihat nih jendela kamarnya itu tuh jendela mati yang nggak bisa dibuka. Ya mungkin bisa sih dipecahin, tapi pas dilihat tuh jarak ke bawahnya lumayan tuh, walaupun lantai 1 ya, nggak terlalu tinggi. Cuman mungkin ya Tony bisa loncat meskipun ada resiko patah tulang juga. Tapi kalau si Luna ya fix dia mah kagak bisa buat loncat. Nah, pas lagi lihat jalannya ke bawah tuh dari jendela, tahu-tahu showernya nyala sendiri lagi, guys. Langsung dicek kan tuh ke dalam kamar mandi. Dan ternyata di dalam kamar mandi ada sosok laki-laki botak kecil lagi yang kali ini nggak pakai apa-apa, berdiri gitu di bawah shower yang mengalir, tapi airnya merah, air merah. Luna teriak-teriak histeris, dan Tony langsung nutup pintu kamar mandinya dengan ketakutan. Dan dari dalam kamar mandi itu, selain terdengar suara shower yang masih menyala, terdengar juga kayak suara-suara teriakan-teriakan dan suara tangisan dari banyak perempuan, gengs. Yang salah satunya Luna mendengar suara Tami. Ya dengar begitu, Luna langsung histeris. Tami gitu kan. Dan langsung mau nyamperin ke dalam tuh, masuk ke dalam kamar mandi. Namun langsung dijaga, dipegang sama Tony. Cuma ya suara Tami terus-terusan tuh makin terdengar jelas. Dan teriak-teriak minta tolong. Luna memberontak dari cengkeramannya Tony dan langsung buka pintu kamar mandinya. Tapi ternyata di dalam gak ada apa-apa. Cuma tinggal shower yang menyala aja dengan air biasa. Nggak ada siapa-siapa, gengs. Dan pas balik badan, Tony lagi-lagi posisinya sudah mematung kayak kesurupan yang kayak tadi. Luna langsung berusaha kan nyadarin Tony. Tapi ekspresinya Tony kayak udah mau kehabisan napas gitu, gengs. Luna bingung nih harus ngapain. Posisinya dia kekunci gitu kan di dalam kamar kayak, ngapain ya. Terus dia megang kalung yang dipakainya pemberian si ayah. Yang katanya kan itu kalung buat perlindungan. Nggak pikir panjang kayak Luna langsung copot kalungnya dan ngalungin ke Tony. Seketika itu juga si Tony langsung bisa nafas. Tapi tahu-tahu kayak ada yang jambak kepalanya Luna.
Habis itu Luna blank, gak inget. Bangun si Luna udah ada di dalam mobil ambulan. Badannya berasa sakit gitu, lemes banget. Di situ juga ada Tony, dan Tony bilang, udah istirahat aja, kita lagi menuju rumah sakit. Nah di rumah sakit nih, Luna dicek tuh kesehatannya, dan ternyata dia harus diinfus karena kondisinya lemes. Dilihat juga ada beberapa polisi yang berjaga. Ternyata Tony ini cerita kalau tadi Luna kesurupan. Nah sepertinya itu adalah arwahnya Tami yang memasuki dia. Luna menangis-nangis sambil bilang kalau katanya dia ditawan oleh Roni. Luna yang dengar begitu kayak nggak percaya, hah? Aku ngomong begitu, Roni siapa emang? Ya Luna kan juga nggak tahu Roni teh saha. Masa gue tau ngomongin orang yang namanya Roni? Kenal juga enggak. Dari situ langsung dicari tahu lah. Yang ternyata Roni ini adalah anak dari si pemilik hotel, gengs. Ya sebenarnya sih polisi tidak bisa menerima pernyataan yang nggak berdasar ya. Apalagi dari orang yang kesurupan tuh. Si Luna yang bilang katanya disekap si Tami dari Roni. Istilahnya kan apa ya, nggak legit. Namun masalahnya, pas pihak hotel ditanya Roni ini di mana, keluarga dari pihak hotel itu memang terkesan nutup-nutupin. Ya malah membuat polisi curiga. Loh ada apa nih? Karena di awal keluarga nih bilang Roni ini lagi kuliah di luar negeri. Oke, misalkan kalau kuliah di luar negeri harusnya tetap bisa dikontak dong. Ini nggak bisa, ada aja gitu alasannya. Dan pas ditelusurin lagi nih track recordnya si Roni, itu ternyata beberapa kali memang pernah dilaporkan oleh wanita-wanita yang merasa mendapatkan kasus pelecehan dan percobaan pemerkosaan dengan motif yang mirip-mirip nih satu sama lainnya. Jadi para wanita ini itu mengaku kenalan sama Roni lewat aplikasi kencan atau online dating. Nah biasanya mereka ini janjian ketemuan di hotel. Di hotel itu memang, karena kan yang punya Roni juga gratis ya. Itu hotel punya orang tuanya. Dan yang namanya ketemuan di hotel ya, tahu sama tahu lah, emang mau. Ya mau sama mau ya. Cuma wanita-wanita yang melapor ini, itu bilang mereka kayak dikasih sesuatu yang membuat badan mereka kayak lemes nggak berdaya gitu guys. Jadi dikasih minuman yang nggak tahu udah dicampur apa jadi kayak lemes gitu. Sadar sih masih sadar. Cuma kayak nggak bisa berontak, nggak bisa ngapa-ngapain saking nggak berdayanya lemes. Makanya mereka melaporkan adanya dugaan pemerkosaan. Karena mereka benar-benar sampai nggak berdaya. Dimana Roni ini melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Contohnya kayak nggak pakai pengaman atau kondom ya, terus melakukan lewat belakang. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya tidak disetujui sama si wanita-wanita ini. Ya memang awalnya ketemuannya ini mau sama mau, tapi kan nggak dikiranya sampai begitu. Ada batasan-batasan dari wanita-wanita ini yang seharusnya dijaga. Ya awalnya polisi saat menelusuri laporan-laporan tersebut melihat kalau pas di chat-chatan mereka emang menjurus ke sana buat ketemuannya. Jadi kayak susah juga ya ngusut dan nanggepinnya. Tapi karena pernah sampai ada lebih dari 10 laporan, akhirnya Roni itu dikasusin. Tapi karena buktinya kurang kuat, jadi lolos, nggak bisa ditangkap. Ya makanya pas polisi nanya nih, Roni sekarang di mana? Dibilang orang tuanya kuliah di luar negeri, ya udah coba kontak. Nggak bisa, alasannya macam-macam kan aneh. Dicari lagi tuh. Loh kok ditemukan ada surat kematian dari rumah sakit yang menyatakan kalau Roni sudah meninggal karena dari situ orang tuanya nggak bisa berkelit lagi dan bilang kalau ternyata memang Roni sudah tidak ada. Di mana Roni ini bundir setelah menghabisi Tami, guys. Jadi hari itu Roni mengaku kepada orang tuanya kalau dia katanya nggak sengaja menghabisi Tami karena Tami ini menolak ajakannya Roni. Yang ternyata di kasus Tami ini cukup berbeda. Tami itu kan lagi ngerjain skripsi dan memang skripsinya itu studi tentang perhotelan dan dia kenalan nih sama Roni lewat lagi-lagi aplikasi dating memang. Dan Roni mengaku sebagai anak pemilik hotel. Ya walaupun memang bukan hotel bagus, tapi tetap aja bisa dijadikan bahan skripsi dong. Makanya waktu Roni menawarkan bantuan untuk ketemuan di hotel, Tami nggak curiga. Dan karena lagi-lagi apa ya, hotelnya kan hotel kecil. Nggak ada apa sih, lounge gitu buat ketemuan. Jadi ngobrolnya ya di dalam kamar. Dimana CCTV yang terlihat waktu kejadian itu, Tami ini ke resepsionis bukan untuk check-in, melainkan untuk nanya apakah benar Roni ini adalah anak pemilik hotel ini. Karena dia kan mau interview buat skripsi katanya. Dan dijawab sama resepsionis ya benar. Ya mungkin di situ Tami mau ngecek aja, make sure biar nggak dibohongin. Tapi setelah 1 jam kemudian, Tami terlihat lagi ke resepsionis. Itu bukan buat check out. Ternyata dia nanya kantor polisi terdekat di mana. Jadi bukan mau check out setelah 1 jam. Ya mungkin ada kejadian sesuatu di dalam kamar sampai si Tami ini lari dan nanya kantor polisi di mana nih. Kayak wanita-wanita sebelumnya mau ngelapor. Namun ternyata habis itu si Tami ini dicegat di parkiran dan dipaksa digeret lagi masuk ke dalam hotel. Nah di sini nggak ada CCTV-nya karena area di parkiran itu tuh katanya kan CCTV-nya memang dirusak jadi nggak ada bukti. Orang-orang hotel yang tahu siapa Roni ya pada diem aja. Sampai akhirnya Tami dibawa lagi ke dalam kamar dan dipaksa karena Tami nggak mau dicekek lah sama Roni hingga akhirnya nggak selamat. Nah orang tuanya Roni yang ingin menyelamatkan anaknya dan reputasi hotelnya juga akhirnya mengubur Tami tuh di halaman belakang hotel guys. Sementara Roni totoh ditemukan di dalam kamar udah nggak bernyawa karena ternyata dia meminum obat kayak ada katanya sih obat gula namanya apa ya,
metformin orang tuanya, tapi diminumnya ditenggak semua gitu secara berlebihan. Dia kayaknya stres perkara habis menghabisi si Tami, takut gitu loh, mungkin takut di penjara atau takut gimana. Nah ternyata obat penurun gula darah itu jika diminum secara sekaligus dalam jumlah yang berlebihan, maka akan menurunkan kadar gula secara drastis di dalam tubuh yang disebut hipoglikemia dan dapat menyebabkan kematian jadinya. Orang tuanya Roni sendiri tahu kalau anaknya itu sering bawa wanita gonta-ganti gitu kan ke dalam kamar hotel, dan kayak tutup mata juga orang tuanya ini nggak benar ya. Karena sebelum-sebelumnya Roni bisa dibilang selalu lolos ya, dimana ya banyak wanita yang melaporkan tapi kan nggak cukup bukti, soalnya pas dicek dari chat-chatannya memang mau sama mau ketemu di dalam kamar hotel dan menjurus ke sana. Nah orang tuanya Roni juga nggak nyangka kalau akhirnya nih ada Tami yang berakhir seperti itu karena menolak, dan makanya orang tuanya itu mencoba untuk menutupi semuanya, termasuk menyewa dukun yang kakek-kakek tadi bantuin si Luna buat mengunci arwahnya Roni yang seperti apa ya, jadi bergentayangan di hotel tersebut kayak arwah jahat, dan membuat tamu-tamu hotel tuh nggak tenang. Akhirnya dikurung tuh di dalam kamar 211, tempat kejadian memang Roni menghabisi Tami. Setelah sebelumnya memang banyak polisi yang melakukan investigasi ke sana, kamar tersebut tuh terus-terusan dibuka, dan sementara itu pun banyak memang yang kena imbasnya. Makanya kan katanya banyak polisi yang kesurupan, sampai akhirnya ya polisi nggak nemuin bukti apa-apa. Akhirnya udah nggak ke hotel itu lagi, baru udah sosok itu dikurung di dalam kamar hotel, dan sementara lantai 2 tuh dikosongkan sampai semuanya tenang. Jadi si dukunnya itu sebenarnya lagi melakukan ritual, tapi ternyata dibuka lagi tuh tahu-tahu sama si Luna dan Tony. Jadi ya sosok laki-laki botak yang dilihat tuh adalah Roni ternyata, gengs. Ini dari tadi kita kan nggak kebalik-balik yang ngomong Roni sama Tony, habis agak sama. Ya mohon maaf ya kalau ada kebalik-balik, maafin lah lu. Buat yang udah pada sering nonton udah pada tahu lah kalau kita suka ganti-ganti nama orang. Nah setelah semuanya terkuak, Tami akhirnya bisa dikuburkan dengan layak, gengs. Kalau keluarganya sangat berduka ya, tapi setidaknya mereka sudah menemukan nih di mana Tami berada. Jadi ada kejelasan. Dan kalung pemberian ayah ke Luna itu sebenarnya semacam apa ya? Ya memang kalung turun-temurun untuk menjaga. Makanya selama si Luna pakai kalung itu, dia ini nggak kesurupan, nggak bisa dimasukin arwah Tami. Yang dimasukin sebenarnya si Tony yang kayak orang kecekak gitu kan, karena ya Tami meninggalnya karena dicekak. Sementara itu orang tuanya Roni juga mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan alat bukti, berbohong, dan mempersulit penyelidikan. Dan sejak saat itu hotelnya jadi terbengkalai. Tapi seharusnya tahun 2022 kemarin orang tuanya Roni udah bebas ya. Tapi katanya Luna udah nggak tahu lagi kabar gimana. Yang dia tahu sih, hotel yang terbengkalai itu sudah sempat direnovasi lagi dan ganti nama. Tapi sepertinya memang sudah beda kepemilikan. Jadi untuk kabar orang tuanya Roni setelah bebas tuh, sepertinya dia jual hotelnya terus pergi nggak tahu kemana. Makanya kita juga nggak bisa nge-spill nama hotelnya karena di sini apa ya? Karena udah beda kepemilikan. Takutnya nanti gimana-gimana gitu. Dibilang bekas yang kejadian waktu itu. Paham ya? So itu gengs, kisah dari Luna yang menemukan fakta pahit mengenai adiknya yang hilang. Luna berpesan, kalau kalian jangan gampang percaya sama orang apalagi baru kenal. Dan kalau memang terpaksa ya, kayak kasus Tami ini, sebenarnya mau menemui Roni ini karena kebutuhan skripsi, ya lebih baik ditemenin sama orang lain. Minimal sama temen sendiri gitu lah. Karena katanya hari gini, sifat dan tujuan orang tuh bener-bener apa ya, nggak bisa ditebak. Ya kita kirimkan Al-Fatihah buat Tami. Semoga sekarang sudah tenang di sana. Dan semoga juga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih banyak untuk Kak Luna atas ceritanya. Sekian teman cerita kali ini. Mohon maaf kalau suaranya agak keputus-putus, bindeng atau berat bagaimana, ya udah lu maklumin aja ya, kita sakit-sakit juga harus tetap bikin video nih demi kalian semua, kasihanilah kita gitu. Jadi buat yang baru nonton belum subscribe, bolehlah subscribe di bawah gitu, doain kita cepat sembuh. Kalau kalian punya cerita di hold aja dulu deh, kagak usah kirim-kirim dulu. Pusing kita nih, pengen istirahat kan, biar kita nggak usah baca-baca email gitu. Bisa begitu ya? Ya ntar aja lah kalau kita udah sehatan. Makanya lu doain kita cepet-cepet sehat. Makasih semuanya majikan ya. Sampai jumpa lagi berarti di teman cerita besok gitu. Ada yang seru-seru lagi pokoknya. Pantengin lu. Dadah. Assalamualaikum.